Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, harapan dan tujuan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Dan di antara tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari tentang sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua merupakan di antara tanda seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita bersaksi bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita akan membahas tentang di antara salah satu keutamaan yang ada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan taman di antara taman-taman surga. Namun sebelumnya kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa Masjid Nabawi semuanya adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah? Qala majalisuz zikir. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung ke ujung kita lihat Masjid Nabawi, dari subuh sampai subuh lagi sampai malam, maka semua kaum muslimin yang ada di dalamnya, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan tempat yang paling indah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya maka Masjid Nabawi itu semuanya adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan itu merupakan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ikhwatul Islam, taman surga disebut dengan surga dan diikat dengan surga. Maknanya apabila dikaitkan dengan surga berarti bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Makanya di antara salah satu makna daripada raudhah, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan ikhwatul Islam,
Raudhah disebut dengan raudhah siapapun yang dimudahkan oleh Allah beribadah di dalamnya, kemudian mereka khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Itu merupakan di antara makna daripada kalimat raudhah, baik itu raudhah yang pertama atau raudhah yang kedua. Baik itu raudhah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Atau juga hadis yang barusan kita sebutkan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah, apabila kalian lewat taman di antara taman-taman surga. Mengapa disebut dengan taman surga? Karena ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cita-cita kaum muslimin semua mereka ikhwatul Islam, cita-cita mereka semuanya adalah bagaimana supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan sebelum kaum muslimin bercita-cita demikian, yang pertama kali bercita-cita dari umat ini tentunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ikhwatul Islam, dia mendengarkan ada sahabat yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu di antara salah satu hadis yang paling indah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun yang meminta surga kepada Allah dalam satu hari 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Dan barang siapa yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan ia dari diriku. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, seorang muslim, mereka tak boleh melupakan antara surga dengan neraka. Bahkan doa yang terindah adalah doa yang ada kalimat ini di dalamnya. Pernah satu ketika ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha karena hajat dan keperluan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di rumah ibunda Aisyah, maka Aisyah pada waktu itu dia sedang salat. Kemudian Aisyah lama salatnya, karena memang ikhwatul Islam, doa yang terbaik itu adalah dikala kita sedang salat, terkhusus dikala kita salat sendirian di rumah, salat sunnah. Maka doa yang terbaik adalah doa dikala kita sedang melaksanakan ibadah salat, karena doa di dalam salat dan doa di luar salat tentu tak sama nilainya. Walau kemarin kita telah jelaskan bahwa doa itu yang terpenting bagaimana kekhusyukan dan hadirnya hati dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi doa yang terindah adalah dikala kita sedang melaksanakan ibadah salat. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin latihan doa dalam salat, terkhusus dikala mereka sedang sujud. Dan sujud itu ikhwatul Islam bebas. Boleh sujud awal, boleh sujud pertengahan, boleh sujud akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak, sesungguhnya seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita sujud, kita mengucapkan sebuah kalimat yang paling indah, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi, padahal kepala kita yang paling mulia itu sedang berada di posisi yang terendah. Namun kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Sehingga momen ini, waktu ini adalah waktu yang paling dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala bila sahaja. Baik itu dalam salat wajib atau dalam salat sunnah. Makanya kalau ada imam yang lama sujudnya, bersyukur kepada Allah, berarti kesempatan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dalam salat sunnah ikhwatul Islam, latihan. Karena memang berdoa di kala sujud itu tentu perlu latihan, tak semudah yang dibayangkan. Misalnya awal mula kita sujud 5 menit misalnya. Kemudian esok lagi tambah lagi latihan 10 menit. Dan usahakan ikhwatul Islam berlama-lama, dan yang paling tahan lama dalam melaksanakan ibadah sujud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud ikhwatul Islam, para sahabat mengatakan kami mulai berburuk sangka jangan-jangan Nabi wafat dalam keadaan sujud. Saking lamanya Nabi sujud. Berarti lebih dari 1 jam. Kuat tidak kalau kita kuat sujud setengah jam? Jangankan 1 jam, setengah jam kuat atau tak kuat? 15 menit kuat atau tak kuat? Baru bangkit langsung nampak bintang-bintang.
Artinya ikhwatul Islam, sujud itu perlu latihan. Makanya berlatihlah untuk sujud dalam waktu yang lama. Dan itu juga untuk kesehatan ikhwatul Islam, kesehatan. Di samping itu adalah kesehatan, maka itu juga momen yang terindah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud bila sahaja. Tak mesti kita sujud terakhir. Mau sujud awal, mau akhir, mau pertengahan, bila saja tak ada masalah. Tapi kenapa sebahagian kaum muslimin mereka mengkhususkan sujud akhir? Sebenarnya mereka tak mengkhususkan sujud akhir, karena biasanya kalau seorang muslim sujud di awal, kemudian lama, mereka lupa rakaat berapa. Masalahnya di situ. Jadi kenapa sebahagian kaum muslimin ikhwatul Islam mereka sujud di akhir? Sebenarnya mereka tak khususkan sujud di akhir. Hanya saja mereka takut lupa, karena biasanya kalau sudah sujud lama, kita lupa rakaat berapa, sujud ke berapa, kita lupa semuanya. Tapi ingat, tidak ada kekhususan sujud terakhir. Semua sujud boleh, karena Nabi SAW sebutkan yang demikian. Semua sujud boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka latihan ikhwatul Islam sujud dalam waktu yang lama, terkhusus salat sunnah. Apalagi keberadaan kita di tanah haram Makkah Madinah, tujuan pertama dan yang paling kita cari adalah beribadah dan melakukan ibadah salat. Satu-satunya ibadah yang memiliki pahala yang luar biasa banyaknya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur, yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih bagus daripada 1000. Maknanya lebih bagus dari 1000, bukan 1000. Dalam riwayat yang kedua, Nabi SAW menyebutkan afdal, lebih afdal daripada 1000. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Fadlus Syam, itu lebih daripada 50.000. Kemudian dikala kita salat di tanah haram Makkah, lebih daripada 100.000, lebih daripada 100.000. Dan itu merupakan di antara ibadah yang luar biasa. Berarti kalau kita sujud, dikala kita sujud, maka sujud kita lebih daripada 1000. Dikala kita sujud di dalam tanah haram Makkah lebih daripada 100.000, coba bayangkan. Maka sujudlah berlama-lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, itu merupakan di antara momen yang terindah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa kaum muslimin yang tak boleh mereka lupakan adalah meminta surga dan takut akan api neraka. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Apa makna haulaha nudandin? Semua doa kita, semua doa kaum muslimin berputar antara surga dan neraka. Semua doa mereka mengarah kepada masukkan ke dalam surga. Semua doa mereka takut akan api neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan haulaha nudandin. Itulah doa kaum muslimin. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa kalian beribadah? Karena kita ingin mengharapkan surga. Iya, memang itu jawabannya. Nabi SAW sendiri yang menyebutkan. Kenapa kalian tidak melakukan maksiat? Karena kami takut dimasukkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal. Karena ibadah itu ikhwatul Islam, ibadah itu ada rukun dan ada syaratnya. Rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah itu ada 3. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, mesti hadirkan rukunnya. Kalau rukun tak ada, ibarat tiang hancur. Karena rukun itu ikhwatul Islam, makna daripada rukun adalah tiang. Rukun itu bahasa Arab, kalau kita terjemahkan, itu adalah tiang. Itu asas. Nah, rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama ikhwatul Islam, itu adalah al-mahabbah. Yang kedua adalah al-khawf. Yang ketiga adalah ar-raja. Al-mahabbah tentu rasa cinta. Karena beribadah itu adalah karena cinta kepada Allah dan cinta kepada agama. Iya, awal mula beribadah mungkin terpaksa. Kemudian setelahnya terbiasa, lama-lama akan menjadi cinta. Kemudian yang kedua adalah al-raja. Ar-raja itu berharap. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka kita harus berharap ibadah kita diterima, dan berharap dengan ibadah diterima, Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu disebut dengan ar-raja. Kemudian yang ketiga, al-khawf, yaitu takut ibadah yang kita lakukan ini tak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kalau ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah neraka Allah Azza wa Jal. Sehingga 3 ini disebutkan oleh para ulama, ini merupakan rukun daripada ibadah. Setiap kali kita beribadah, kita salat, maka kita hadirkan rasa cinta, kemudian sekaligus rasa takut,
kemudian sekaligus rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga ini ibarat burung. Rasa cinta itu bagian kepala burung, kemudian berharap dan takut itu sayap burung. Kalau salah satu di antara yang tiga ini hilang, maka burung tidak akan bisa terbang. Maknanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan rukun ibadah. Kemudian syarat ibadah, karena ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Syarat ibadah itu ikhwatul Islam ada dua, dan itu terdapat dalam kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang muslim mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kira-kira apa yang terkandung dalam kalimat ini? Ada yang tahu? Dikala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, apa yang terkandung di dalam kalimat ini? Seorang muslim mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Apa maknanya? Yang tak tahu makna terkandung di dalamnya, ucap lagi la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, apa makna yang terkandung di dalamnya? Masya Allah, Allahumma barik ya, Masya Allah, sehat selalu ya. Jawabannya panjang tapi salah semua. Baik, yang lain kami persilakan. Apa makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah? Makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah ikhwatul Islam adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ikhlas. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya semua ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tak perlu panjang kan? Singkat, padat, ikhlas. Begitu juga dikala kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna terkandung di dalamnya? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, itu maknanya. Tapi apa terkandung di dalamnya? Kalau kita mengatakan yang demikian, berarti semua ibadah yang kita lakukan mesti ikut Nabi SAW, selesai. Itulah makna daripada kalimat terkandung dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, di dalamnya ada kalimat ikhlas. Ketika seorang muslim mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, berarti mereka mengikhlaskan dirinya, ibadahnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Saya tak nak jawaban panjang tapi salah. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu maknanya ikhwatul Islam murni. Ikhlas itu maknanya adalah murni. Tahu murni? Khalis. Makanya di dalam Al-Quran ada salah satu surat ikhwatul Islam disebut dengan suratul Ikhlas. Kenapa disebut dengan suratul Ikhlas? Biasanya Al-Quran, biasanya ayat Allah Azza wa Jal, setiap nama surat mesti ada kalimat tersebut dalam surat tersebut. Surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, mana kalimat ikhlas di dalamnya? Biasanya setiap nama surat ada kalimat itu di dalamnya. Sekarang surah Al-Ikhlas, mana kalimat ikhlas di dalamnya? Dan kenapa dinamakan yang surah Al-Ikhlas? Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Sesuai dengan tadi yang kita sebutkan, murni. Karena di dalam ayat ini ikhwatul Islam ada dua makna. Yang pertama, Allah murni bercerita tentang dirinya. Makanya siapapun yang ingin kenal dengan Allah Azza wa Jal, maka hafal makna dan maksud daripada qul huwallahu ahad. Makanya baca qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya sekedar motivasi ikhwatul Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Karena memang kaum muslimin mereka dalam membaca Al-Quran mesti mereka mengkhatamkan Al-Quran maksimal itu ikhwatul Islam dalam 3 kali, dalam 3 hari sekali, dalam 3 kali sehari. Kira-kira sanggup atau tak sanggup? Sanggup atau tak sanggup? Di tanah haram saja yang semua kita tak ada kerja kecuali ibadah, kita pun tak sanggup 1 hari 1 juzuk. Iya atau tidak?
Kita lebih khatam pasar-pasar yang ada di Madinah daripada Al-Quran. Kita lebih khatam belanja-belanja yang ada di Madinah daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Itu kita koreksi diri, ikhwatul Islam. Tak salah kita cari ini, cari itu, tak salah. Tapi yang salah itu dikala kita tak khatam Al-Quran, tapi kita khatam semua Madinah. Oh, cari belanja ini, sampai cari ayam pun orang tahu. Ayam di mana-mana boleh, ikhwatul Islam. Tapi mereka cari ini ada ayam ayam goreng. Banyak ikhwatul Islam. Tapi itu yang dicari oleh kaum muslimin. Tapi mereka tak khatam Masjid Nabawi. Mana ini, mana itu, semua itu harus yang kita dahulukan yang utama. Dan kita selalu mengatakan kalimat ini, ikhwatul Islam. Dan saya tak izinkan satupun yang rekod. Yang rekod matikan. Tapi ikhwatul Islam, ini khusus untuk kita semua yang ada di sini. Jangan kita viralkan tempat-tempat yang tak perlu. Ada ayam goreng di Madinah sedap sangat, tak perlu. Berdosa kita dengannya. Kenapa berdosa? Kita lalaikan kaum muslimin dari Masjid Nabawi. Yang semestinya mereka harus baca Quran, mereka cari ayam goreng. Oh, ada korma yang bagus di sini. Tak perlu, ikhwatul Islam. Semuanya orang akan cari. Mau mereka tinggal depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Yang penting tujuan pertama itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah. Belanja itu sekedar sambil pulang, sambil lewat. Dan jangan di-share-share yang demikian. Kita yang menyebabkan kaum muslimin lalai daripada baca Quran. Kita yang sebabkan mereka. Yang semestinya mereka datang ke tanah haram baca Quran. Oh, kemarin saya tengok ada konten, itu ada ayam goreng sedap. Misalnya contoh, ada ini yang bagus, ada baju ayam abah yang bagus, ada ini yang bagus. Tak perlu. Kenapa kita tidak sharekan di Masjid Nabawi itu ada perpustakaan yang paling lengkap? Di Masjid Nabawi itu ada manuskrip para ulama. Di Masjid Nabawi itu ada museum tentang Nabi SAW. Ini yang kita viralkan, bukan tempat belanja. Ingat ya, tak boleh rekod ya. Dan saya tak izinkan. Khusus untuk kita yang ada di dalam. Khusus bagi kita yang ada di dalam sini, saya tak izinkan. Ini khusus bagi kita ikhwatul Islam. Koreksi diri. Kita datang ke tanah haram ini untuk apa? Untuk ibadah atau untuk belanja? Dan kita lalai di sana ikhwatul Islam. Kita tujuan kita, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, yang umrah itu banyak, yang haji banyak. Tapi yang hajinya betul-betul diterima oleh Allah karena Allah, yang umrahnya betul-betul diterima oleh Allah karena Allah sedikit. Kita tujuan kita sudah mulai lain. Tujuan kita ke tanah haram pergi ngopi. Tujuan kita ke tanah haram pergi merokok. Tujuan kita ke tanah haram pergi merumpi ghibah. Padahal kita sedang berada di tanah haram, kita lupa kita berada di mana. Tujuan kita di tanah haram sudah konten. Tujuan kita di tanah haram bukan karena Allah Azza wa Jal. Makanya kita bertanya kepada diri, tunjuk diri, wahai fulan bin fulan, kamu datang ke tanah haram apa tujuannya? Ingat apa yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Umar menyebutkan di zamannya. Zaman yang belum seperti zaman kita ini, ikhwatul Islam. Zaman yang belum banyak dunia melalaikan. Umar mengatakan kalimat ini, yang haji, yang umrah banyak, tapi yang betul-betul haji dan umrah sedikit. Tidak ada di antara kaum muslimin yang pergi datang ke tanah haram kecuali mereka ingin agar orang lain tahu kalau dia sedang haji, sedang umrah. Padahal kita telah selalu menyebutkan di antara ibadah yang terbaik adalah ketika seseorang berusaha menyembunyikan amal ibadah yang ia lakukan, sembunyikan. Karena kita sedang berlawan. Lawan kita bukan orang lain, lawan kita hati. Dan di hati kita itu ada bagian syaitan. Seolah-olah rumah syaitan itu ada dalam hati. Jadi yang kita lawan itu syaitan. Di mana syaitannya? Di dalam hati sendiri. Makanya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berumur 4 tahun, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi SAW dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan warna hitam dari dada Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitanu mink, ini bagian syaitan yang ada di hatimu wahai Muhammad. Kata Jibril kepada Nabi dikala Nabi berumur 4 tahun. Kalau dada kita siapa yang pernah belah? Ada Jibril yang datang kepada kita untuk membelah dada? Ada yang pernah berbicara dengan Jibril? Kalau di kampung saya banyak. Di kampung saya ada yang berbicara dengan Jibril? Tak mungkin ikhwatul Islam. Malaikat Jibril jangan dibuat untuk bermain-main.
agama Allah Subhanahu wa taala, Jibril adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Maka disebut dengan ruh. Kenapa disebut dengan ruh? Karena Jibril itu seolah-olah menghidupkan ruh yang mati. Sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ruhul Amin. Gelar untuk Jibril dan gelar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya. Maknanya hati Nabi bersih tanpa noda. Selain Nabi, tidak ada satupun yang bersih hatinya. Maknanya ada rumah syaitan di dalamnya. Bagian hitam yang tadi kita sebutkan, itulah yang mesti kita lawan. Ada riya di dalamnya, ada sum'ah di dalamnya, ada iri, ada dengki. Itu semua bagian syaitan. Perbezaannya ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-karimu yukhfihi wal-laimu yubdihi. Orang mulia, mereka akan lawan dirinya. Dan orang yang tak mulia, mereka akan biarkan. Dan salah satunya dikala kita berada di tanah haram, maka muliakanlah diri dengan hanya mengabdi kepada ilahi. Tak perlu orang lain tahu. Kalau kita sedang berada di Masjid Nabawi, tak perlu orang lain tahu. Kalau kita sedang berdoa di Raudhah, tak perlu orang tahu. Kalau kita sedang baca Quran di dalam Masjid Nabawi, tak perlu orang tahu. Kita berdoa menangis di Masjid Nabawi, tak perlu orang tahu. Iya, mungkin ibadah umrah ini banyak yang tahu, tapi ibadah yang kita lakukan tak perlu orang lain tahu. Banyak kan orang yang berdoa menangis depan kamera? Banyak orang yang bersedekah depan kamera? Banyak orang yang mengucapkan talbiyah, kamera 5 di depannya? Banyak. Untuk siapa kita beribadah? Tentu kita bertanya, untuk siapa kita beribadah? Oh Ustadz, ini syiar syaitan namanya. Ingat ya, tak boleh rekod, saya tak izinkan. Malam ini tak boleh. Malam ini pedas semua nih. Tanya kalau Islam, ini apa namanya, introspeksi diri. Saya tak izinkan satu pun yang rekod, matikan semua. Ingat ikhwatul Islam, syiar semua orang tahu. Datang ke tanah haram Makkah Madinah, tak perlu diundang, orang akan datang. Lain ceritanya dengan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena datang ke tanah haram bagian daripada fitrah. Datang ke tanah haram bagian daripada fitrah yang tidak akan pernah tersembunyikan. Makanya jangan pernah bermain dengan syaitan. Maka itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Syaitan mengatakan, syaitan yang pertama kali mengatakan, inni lakum minan nasihin. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Syaitan mengatakan kepada ayah kita yang pernah diganggu, dibujuk, dirayu oleh syaitan. Ayah kita saja dirayu. Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, bisa diganggu, bisa digoda. Macam mana dengan anak cucunya? Lebih lemah. Tapi apa kata syaitan? Wa qasamahuma inni lakuma. Syaitan bersumpah dengan menggunakan nama Allah, aku untuk kalian ini memberikan nasihat. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama nasihat iblisiyah. Dia bentuknya nasihat, dia bentuknya motivasi, dia bentuknya syiar, tapi di dalamnya ada perangkat syaitan di dalamnya. Kita harus belajar dari sejarah ikhwatul Islam. Nabi Adam bisa diganggu oleh syaitan. Nabi Adam, ayah kita semua, Hawa alaihissalam, seorang yang terlahir yang berasal dari surga. Karena mereka berasal dari surga, bisa keluar dari surga gara-gara syaitan. Apakah syaitan tidak bisa mengganggu kita? Dan cara syaitan mengganggu itu bukan dari jalan kemaksiatan. Itu semua syaitan bisa melakukannya. Tapi dari jalur ibadah. Dari jalur ibadah. Syaitan itu masuk dari jalur ibadah. Makanya yang paling banyak mengisi neraka itu ikhwatul Islam adalah ahli ibadah. Selalu kita menyebutkan hadis ini. Yang pertama kali masuk neraka, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang pertama kali masuk neraka itu syahadah, yang mati syahid. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang bersedekah. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran. Sedekah, baca Quran, syahadah, syahid, ibadah mulia. Tapi mengapa mereka bisa masuk dalam neraka? Karena nasihat iblisiyah yang tadi kita sebutkan. Itu semua gangguan syaitan. Ini mohon maaf ya, malam ini panas semua ya. Tapi kalau Islam, itu semuanya adalah gangguan daripada syaitan. Baca Quran, suara kamu bagus, baca Quran. Kemudian dia baca Quran, awal dia baca Quran untuk Allah Azza wa Jal, kemudian semakin lama, semakin viral, semakin bagus, semakin dipuji, maka itulah yang pertama kali menyebabkan dia masuk neraka. Dia meninggal, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini menjawab, ya Allah, qara'tu fikal Quran, aku baca Quran, sebuah ibadah yang mulia,
Al-Quran ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Tapi Allah tahu apa tujuan kita beribadah. Allah tahu hati kita sebelum kita melakukan. Allah tahu sebelum kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong, kamu tipu. Kamu baca Quran supaya kamu terkenal, supaya orang pandai bilang, supaya suaramu bagus, supaya kamu dipanggil seorang yang qari wa qad qil. Kemudian ini sudah engkau dapatkan, kemudian engkau terlena dengannya, maka dia yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dia yang pertama kali, padahal dia baca Quran. Di situ syaitan masuk, ikhwatul Islam. Yang kedua, orang bersedekah. Orang bersedekah, ikhwatul Islam, dipanggil oleh Allah, dia meninggal. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, aku berikan kepadamu kelebihan, aku berikan kepadamu harta, apa yang kamu lakukan? Maka dia jawab dengan gagah, dengan berani, tasaddaqtu fik, aku bersedekah ya Allah, aku bersedekah untukmu. Apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya kamu dipanggil orang yang dermawan, orang yang tidak bakhil, orang yang ini. Karena banyak orang yang bersedekah takut dengan manusia. Nanti kalau tak bagi, orang bilang dia kikir. Kalau tak bagi, orang tak mau dekat dia. Kalau tak bagi, orang ini dan itu semuanya. Dan itu kita rasakan, ikhwatul Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang paling kuat ibadahnya, syahid, yaitu meninggal berjihad. Kemudian Allah panggil, apa yang kamu lakukan wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Kamu dusta, bohong, tipu. Karena kamu berjuang supaya dibilang gagah berani, dibilang sebagai seorang pahlawan, waqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu tak lawan. Maka tiga orang ini yang pertama kali masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kiaskan kepada semua ibadah yang kita lakukan. Ada orang yang umrah, karena nanti kalau tak umrah takut malu sama orang. Percuma harta banyak, tetapi tidak pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi nilai daripada dia beribadah lain, bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, dan ini perlu kita jaga-jaga semuanya, untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Al-madhu az-zabhu. Al-madhu az-zabhu. Hafalkan kalimat ini baik-baik. Semakin banyak orang puji kalian, maka pujian itu adalah sembelihan untuk kalian. Semakin mereka puji kalian, semakin hilang nilai ibadah kalian. Kita mesti puji kaum muslimin semuanya, tapi jangan di depan dia, di belakang dia. Kalau di depan, itu adalah sembelihan, bukan pujian. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian berjumpa dengan orang yang selalu tukang puji, ambil pasir, lemparkan ke mukanya. Tapi nanti jangan praktekkan. Ini contoh, ikhwatul Islam, dari hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena mereka sedang sembelih kita. Amalan kita gugur, hilang. Pada akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sifur, zero, tidak ada nilai. Karena habis dengan pujian tadi. Itu yang kita lawan. Lawan kita bukan orang lain. Lawan kita diri sendiri, hati yang paling berat. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ibadah yang paling mulia, ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah umrah juga disebut dengan ibadah haji. Makanya sebelumnya kita menyebutkan, ikhwatul Islam, kalau ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilapangkan rezekinya dan dia tidak datang ke tanah haram, ke rumah Allah dalam masa 5 tahun, la mahrum, maka dia betul-betul orang yang haram dari kebaikan. Dia sehat, kemudian rezeki ada, kemudian la yafidu ila baitillah, la yafidu ilai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak datang kepadaku. Apa makna datang kepada Allah Azza wa Jalla? Datang ke rumah Allah, tanah haram, Makkah, Madinah. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La mahrum, kecuali dia adalah orang-orang yang haram dari kebaikan yang amat banyak sekali. Ibadah yang paling mulia, yang dengannya dosa bisa diampunkan oleh Allah, doa dikabulkan, derajat diangkat, kesalahan dimaafkan. Bukankah itu tujuan kedatangan kita ke tanah haram Makkah, Madinah? Tujuan kita ke sini agar doa kita dikabulkan, agar dosa kita diampunkan, agar hajat kita diterima,
agar yang belum punya anak diberikan keturunan, agar yang tak dapat pekerjaan dapat pekerjaan, agar yang tak dapat jodoh dapat jodoh, agar yang sakit diberikan kesehatan, agar yang ada masalah diberikan kemudahan. Itu tujuan kita datang ke sini. Dan cukup kepada Allah kita meminta. Jangan meminta kepada manusia. Dan orang yang meminta kepada manusia, itulah yang suka viral-viral, itu sukanya. Makanya handphone ini ikhwatul Islam adalah manfaatnya banyak, tapi dosanya juga banyak. Dikala kita beribadah tutup, kecuali ada kecualinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang Allah bagi kalian, ceritakan, tak ada masalah. Ceritakan kepada orang yang kalian cintai, kepada orang yang cinta kalian, kepada yang orang kalian sayangi, kepada orang yang sayang kepada kalian, bukan kepada semuanya. Kalau kita datang ke tanah haram, kemudian kita bisa baca Quran, khatam Quran, bisa salat, bisa berzikir di tanah haram, dimudahkan beribadah. Kemudian tiba-tiba kita call ayah dan ibu kita. Apa jawaban mereka? Apa jawaban ayah dan ibu? Apa jawabannya? Tak pernah call orang tua ya? Apa jawaban ayah dan ibu? Masya Allah nak, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, diterima amal ibadahnya. Tapi kalau kita call kawan, buat kita pening dan pusing. Belum lagi cerita di belakang, percuma ibadah sok-sokan. Kalau dia penuh beribadah, dia selalu datang ke tanah haram, lebih bagus bersedekah. Kan banyak omongan seperti itu. Daripada dia ke sana, mungkin dia sudah banyak korupsi lah, ambil duit inilah, haram ini itu banyak. Karena kita tak tahu ikhwatul Islam, siapa yang buat Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Siapa yang buat dia masuk dalam sumur? Siapa yang buat dia jadi budak, jadi hamba sahaya? Saudaranya satu ayah berbeza ibu. Saudara pun tak ada jaminan. Saudara kandung tak ada jaminan. Apalagi orang lain. Apalagi tetangga. Apalagi teman kantor. Tak ada jaminan. Yang ada jaminan itu hanya orang tua. Siapa lagi? Tak banyak ikhwatul Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ceritakan boleh. Itu kalau kita ceritakan sama orang lain. Tapi ayat ini kita mesti ingat ikhwatul Islam, fahaddis, hadisun nafs. Di dalam para ulama menyebutkan ada kalimat hadisun nafs. Hadisun nafsi itu ikhwatul Islam adalah ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia ulang nikmatnya dalam doa. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini dulu orang fakir, Engkau berikan rezeki. Aku dulu sakit, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan. Aku dulu tak ada keluarga, Engkau berikan kepadaku keluarga. Aku dulu tak ada anak dan keturunan, Engkau berikan anak dan keturunan. Aku tak ada pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Aku orang susah, Engkau berikan kemudahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu mana fahadis? Faham sampai di sini? Jadi kita bercerita kepada Allah. Bukankah kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, Sayyidul Istighfar yang mesti dihafal oleh kaum muslimin, dan insyaallah semua kita hafal. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa makna abu'u laka bi ni'matika 'alai? Saya akui ya Allah semua nikmat yang Kau bagi kepada saya akui semuanya. Kemudian buat satu-satu apa nih itu nikmat yang Allah bagi. Aku dulu seperti ini, Engkau berikan ini. Aku dulu seperti ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, dikala mereka nanti berada di miqat, atau mereka yang akan melewati miqat, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Semua kita yang ada di miqat, dikala kita di miqat, yang pertama tentunya adalah syiar, bukan niat ya, karena niat sudah pasti dari awal-awal. Bisa dipahami? Jadi labbaik Allahumma umrah itu bukan niat namanya, tapi syiar namanya. Sama dengan orang yang menyembelih. Menyembelih itu, tahu kita berkorban, kejap lagi kita akan berkorban Idul Adha. Kemudian dikala kita berkorban, kita menyembelih. Apa yang kita ucapkan dikala kita menyembelih? Apa yang kita ucapkan? Bismillahi. Betul nih. Bismillah, Allahu Akbar. Betul itu kalimatnya. Siapa yang tanggung jawab, angkat tangan.
Apa buktinya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kita ucapkan dan kita angkat suara. Makanya dikala ada yang sembelih, angkat suaranya. Kenapa dia angkat suara? Apakah dia berniat? Dia berniat atau tidak? Bukankah orang yang berkorban itu tanggal 1 Zulhijjah mereka sudah tak boleh lagi potong kuku, tak boleh ambil rambut yang ada di badannya? Berarti dia sudah berniat atau belum? Niatnya semenjak bila? Awal-awal. Tapi ini apa namanya? Syiar. Sama dengan dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Bila kita berniat dikala melaksanakan ibadah umrah? Semenjak kita menabung. Ini duit untuk umrah, ini uang untuk haji, ini duit untuk ibadah umrah. Kemudian kita daftar. Itu sudah niat namanya, semuanya sudah niat. Kemudian dikala nanti kita sampai di miqat, kita mengatakan kalimat Allah labbaik Allahumma umrah, itu tak niat lagi, namanya syiar bahwa kita melakukan ibadah yang mulia. Karena ibadah ini ibadah mulia, makanya diangkat syiarnya. Maka itu yang pertama kali kita lakukan di miqat. Labbaik Allahumma umrah. Bagi yang sudah pernah umrah, bagi yang belum pernah umrah. Bagi yang sudah pernah umrah, jangan lagi umrah untuk dirinya, umrah untuk ayah dan ibunya. Niatnya dari awal untuk ayah dan ibunya. Karena kalau dia umrah untuk dirinya, dia dapat 1 pahala. Kalau dia umrah untuk ayah dan ibunya, dia dapat 2 pahala. Mau 1 atau 2? Kalau saya mau 5, mau 10, mau banyak. Tapi itulah yang harus dilakukan. Kalau ada yang sudah umrah, niatnya untuk orang tuanya. Jangan nanti di Tan'im, jangan. Itu orang bakhil bin kikir namanya. Orang yang umrah untuk ayah dan ibunya dari Tan'im, itu bakhil bin kikir. Kenapa bakhil bin kikir? Karena untuk ayahnya yang sudah meninggal atau ibunya yang meninggal hanya 20 real saja. Paham? Bukankah kata Tan'im 20 real kan? Ayah kita sudah lelah, penat ngurus kita, urus kita, ibu kita melahirkan kita, hadiah untuk mereka 20 real. Bukankah kikir bin bakhil namanya? Kikir bakhil bin kedekut. Tambah lagi. Makanya kalau kita yang sudah pernah umrah dari awal. Semua uang yang kita berikan untuk ongkos biaya itu untuk ayah dan ibu. Jangan di Tan'im. Di Tan'im untuk kita. Untuk ayah dan ibu kita dari awal, bagi yang mereka sudah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya, bahasa sekarang pedas, jangan ada yang rekod saya tak izin. Dunia akhirat. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Kemudian dikala dia sampai di miqat, setelah dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka dia mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku datang ke tanah haram, tak ada riya, tak ada sum'ah. Nabi baca kalimat ini dikala Nabi melaksanakan ibadah haji tahun ke-10 Hijriah. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikala Nabi berangkat dari Madinah sampai ke miqat, maka Nabi mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kemarin dikala di miqat baca doa ini atau tidak? Yang tak baca doa ini saya doakan umrah lagi nanti. Tapi jangan lupa baca doa ini. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku datang ke tanah haram tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Seolah-olah Nabi SAW ingatkan kepada kaum muslimin, ibadah ini adalah ibadah yang paling banyak manusia gagal di dalamnya. Terkhusus di zaman kita banyak kegagalan. Yang membuat kita gagal itu banyak, ikhwatul Islam. Terkhusus dikala kita berlomba-lomba di media sosial. Kita berlomba ingin tampil di tanah haram Makkah Madinah, di depan Ka'bah. Ada yang menangis di depan Ka'bah, kamera ada 3 di belakangnya. Kemudian nanti dia share, alhamdulillah saya berdoa menangis di Ka'bah. Dia berdoa untuk manusia atau untuk Allah Azza wa Jalla? Dia berdoa di handphone, media sosial, atau untuk Allah Azza wa Jalla? Tentu kita bertanya, dia berdoa untuk siapa? Dia menangis karena siapa? Semua orang bisa menangis di kamera, semua orang bisa menangis. Tapi siapa yang menangis untuk Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita selalu mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallaha khalian. Ingat akan hadis ini. Di antara tanda mereka yang dimudahkan urusannya di akhirat, wa rajulun, lelaki, kita semua lelaki di sini. Wa rajulun zakarallaha khalia. Dikala dia ingat kepada Allah, dikala dia sendirian, khalia. Khali itu maknanya sendiri. Makanya kita selalu mengatakan bilik air, tandas, hammam, toilet, WC, apa bahasa Arabnya?
Apa bahasa Arabnya? Apa nak? Ini anak kita, Masya Allah. Nih, sehat yang mana ya? Masya Allah, Allahumma barik. Jadi anak soleh nak ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama abinya jawabannya salah nanti ya. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Apa bahasa Arabnya? Khala. Al-khala. Khala. Kenapa disebut khala? Khala itu sendiri. Kita kan di bilik air, tanda sendiri kan? Kalau hammam itu secara umum. Hammam itu semuanya. Tempat perputaran air. Bisa jadi tempat wuduknya, bisa jadi bilik airnya juga, semua masuk di dalamnya. Maka disebut dengan hammam. Semua perputaran air di sana. Tapi kalau tempat tandas, bilik air itu yang khusus, dikala kita buang hajat, maka itu disebut dengan khala. Kenapa disebut dengan khala? Karena kita sendiri di dalamnya. Khala. Maka Nabi SAW menyebutkan warajulun zakarallaha khaliya. Warajulun zakarallaha khaliya fafadat ainah. Lelaki ketika dia ingat akan keagungan Allah, ingat akan nikmat Allah kepada dirinya, ingat akan semuanya. Warajulun zakarallaha khaliya fafadat ainah. Kemudian dikala dia sendiri. Warajulun zakarallaha khaliya, sendiri. Kemudian dikala dia sendiri, apa yang terjadi? Fafadat ainah. Kemudian di saat itulah dia menangis. Menangis dikala dia sendiri. Menangis dikala dia beribadah sendiri. Sendiri itu apa maknanya? Tak ada yang nampak, tak ada yang lihat, tak ada yang tengok. Itu makna sendiri. Dikala dia sendirian, kemudian dia ingat akan keagungan Allah, ingat akan dosanya, ingat akan nikmat Allah Azza wa Jal. Wa rajulun zakarallaha khaliya fafadat ainah. Kemudian dia pun menangis karena Allah, bukan karena kamera. Zakarallah. Makna daripada kalimat zakarallah, mengingat Allah. Bisa jadi mengingat Allah itu bahasa kitanya adalah berzikir. Bukankah sambil tawaf kaum muslimin berzikir? Iya atau tidak? Kemudian apa gunanya tukang kamera? Apa gunanya? Dia yang buat manusia ria. Ini tak ada yang rekod ya, saya tak izinkan, tak ada yang rekam, tak ada yang video. Wa rajulun zakarallaha khaliya. Dikala kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal, kemudian apa gunanya kamera dikala kita beribadah? Kemana? Semuanya ada kamera, ikhwata, semuanya. Yang tak ada kamera itu ketandas saja. Mau semuanya. Mau apa contohnya? Mau beli ini, ada kameranya. Mau bicara ini, ada tukang kameranya. Tak penat kita dengan kamera, ikhwatul Islam. Tak puas. Makanya di situ kita belajar belajar beribadah kepada Allah. Wa rajulun zakarallaha khaliya. Ingat akan hadis ini. Orang yang dimudahkan urusannya di akhirat supaya nanti ibadah tak masukkan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Seperti yang tadi kita sebutkan, di antara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jal adalah ibadah. Orang berdosa, mereka tahu mereka dosa. Orang berzina, mereka tahu mereka berzina. Mereka takut, bisa jadi mereka menangis, bisa jadi dengan rasa takutnya Allah maafkan. Bukankah ada seseorang yang berdosa, ikhwatul Islam, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Kenapa? Karena rasa takut yang selalu hantui dia. Orang yang mencuri, dia tahu dia mencuri. Orang yang bersalah, mereka tahu dia bersalah. Tapi orang beribadah tak sedar kalau dia sedang bersalah. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di sini, ingat wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Belajar dari hadis ini. Kalau ingin agar urusan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, terkhusus nanti dikala kita berada di akhirat, maka buatlah ini, wa rajulun zakarallaha khaliyan. Jangan ada ibadah yang kita lakukan kemudian direkam, disampaikan, di-share, orang ini beribadah, orang ini sedang menangis, orang ini sedang cium hajar aswad, orang ini sedang berada di Raudhah, orang ini sedang berada di Safa, orang ini sedang berdoa di Arafah, orang ini sedang berdoa di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram. Tak ada guna. Itu hanya akan membuat dosa kita semakin banyak di sisi Allah Azza wa Jal. Ustaz, untuk bagi nasihat, untuk bagi motivasi, tak perlu bagi motivasi. Karena semua orang datang ke tanah haram itu sudah bagian daripada cinta, fitrah. Makanya Makkah, di antara nama Makkah itu adalah Makkah dan Bakkah. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Di antara nama Makkah dan Bakkah itu adalah Bakkah dan Makkah. Apa maknanya? Maknanya adalah perkumpulan, ijtima'. Maknanya semua orang tak akan pernah tak datang kecuali mereka akan datang ke tanah haram Makkah Madinah. Siapapun dia. Kalau kita tanya orang tua yang tak pernah tahu tentang kamera, yang tak pernah tahu tentang media sosial,
yang tak pernah tahu tentang dunia luar, kemudian kita akan tanya, mau haji atau tidak? Apa jawabannya? Pasti mereka menangis. Itulah doa saya setiap hari. Mau umrah atau tidak? Tak perlu kita bagi nasihat. Makanya ikhwan Islam, yang perlu itu tak perlu bagi-bagi kamera, tak perlu bagi-bagi apa ibadah yang kita lakukan. Yang perlu itu adalah bagi-bagi umrah. Cari orang kampung yang mungkin hidupnya susah, saya umrahkan kamu, ayo kita berangkat sama-sama. Ada orang yang nak haji, saya hajikan kamu. Banyak ikhwan Islam. Itu yang mesti kita berlomba-lomba di sana, bukan memamerkan amal ibadah, tapi membuat orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham semua ya? Berat pembahasan hari ini dan kami mohon maaf ya kalau telinga kita dibuat panas dengannya, tapi terpaksa kita melakukan karena fitnah di zaman kita ini betul-betul nyata. Yang betul-betul ingin haji dan umrah itu mungkin orang-orang tua yang tak ada kameranya, tak ada media sosialnya. Mereka datang ke sini betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Sedangkan yang muda-muda, foto sana foto sini, selfie sana selfie sini. Kita tak mengatakan salah, kita tak bahas hukum, tapi kita bahas, kita datang beribadah untuk siapa? Itu yang harus kita tanya kepada diri sendiri. Apakah untuk manusia atau Rabbnya manusia? Makanya di antara salah satu tanda ibadah ikhlas, ikhwatul Islam, di antara tanda keikhlasan, di antara tanda orang yang ikhlas adalah mereka yang selalu berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Dan ingat baik-baik kalimat ini. Orang yang ikhlas tandanya adalah mereka yang selalu berusaha untuk sembunyikan amal ibadahnya. Orang tahu, orang tak tahu, dia akan selalu beribadah karena motivasi dia beribadah adalah Allah Azza wa Jalla. Mau dipuji, mau dihina sama saja. Dan orang yang biasa sembunyikan amal ibadahnya disebut dengan khabi'ah, maka hadiah terindah dari Allah untuk mereka di dunia adalah husnul khatimah. Dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Itu adalah hadiah terindah dari Allah bagi mereka yang terbiasa sembunyikan amal ibadahnya. Kebalikannya, orang yang terbiasa share amal ibadahnya, sedekah, share. Yang diberikan 1 kilo beras, kameranya 10. Kemudian bagi ini share semuanya, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan semuanya. Maka di antara salah satu yang akan mereka dapatkan dan dikhawatirkan untuknya adalah su'ul khatimah. Kita sebutkan dari mana kalimat ini kita ambil ikhwat Islam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhbarana as-sadiqul masduq, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini pondasi dalam ibadah, pondasi kuat. Apa kata Imam? Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Akhbarana as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur memberitahukan kepada kami. Maknanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan bagaimana penciptaan manusia dari awal. Kemudian di ujung hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Cerita kita tentang surga dan neraka. Ada di antara kalian yang amalan mereka itu adalah amalan penduduk surga. Bersedekah, salat, baca Quran, berzikir, beribadah, amalan penduduk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga atau amalan yang semestinya bisa antarkan dia ke surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian tiba-tiba di akhir hidup, di akhir kehidupan dia, sebelum dia wafat, 1 minggu, 1 bulan, Allahu alam, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun melakukan ibadah seperti ibadahnya penduduk neraka. Dia tak lagi beribadah, dia banyak melakukan dosa, padahal itu adalah di akhir hayatnya. Kemudian fayadkhuluha, kemudian pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Dia habiskan hidupnya untuk beribadah, namun di ujung hidup dia bermaksiat. Disebutkan oleh para ulama. Kenapa bisa demikian ikhwatul Islam? Para ulama menyebutkan karena ternyata orang ini beribadah bukan karena Allah, sehingga Allah bongkar apa yang selalu dia lakukan, aib dia selalu beribadah karena manusia, karena ingin dilihat manusia, karena ingin didengar manusia. Allah bongkar aibnya di akhir kehidupan karena dia ria, dia sum'ah. Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan ahli nar. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita dengan Allah adalah bagaimana endingnya, bagaimana kita meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia dalam beribadah atau meninggalkan dunia dalam berdosa, itu adalah tanda kita nanti di husnul khatimah.
Makanya di antara tanda orang yang di antara di antara hadiah dari Allah bagi mereka yang selalu berusaha sembunyikan amalnya adalah husnul khatimah. Dan di antara tanda hukuman bagi mereka yang selalu tampilkan amalnya adalah su'ul khatimah. Itu berat ikhwatul Islam, berat sangat. Kalau sudah su'ul khatimah bahaya, belum lagi di alam barzakh. Makanya para ulama menyebutkan idza lam tukhlis fala tat'ab. Kalau kamu tak ikhlas, tak usah beribadah. Tak usah lelah beribadah. Tak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Makanya tadi kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya ada ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya ada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan syarat ibadah. Jadi rukun ibadah tadi ada berapa kita sebut? Ada 3. Karena kita akan selalu beribadah. Sekejap lagi kita akan melakukan salat Isya. Setelah salat Isya kita akan melakukan salat jenazah. Setelah sholat jenazah, kita akan melakukan sholat sunnah. Ada sebagian kaum muslimin, mereka akan sholat malam. Ada sebagian kaum muslimin nanti mereka datang ke Masjid Nabawi pukul 3. Mereka ingin sholat malam, ingin baca Quran. Semua hidup kita di sini ibadah. Maka ingat rukun ibadah dan syarat ibadah. Rukun sesuatu yang ada dalam ibadah, syarat yang ada di luar ibadah. Itu perbezaan rukun dan syarat. Rukun yang ada dalam ibadah, mesti ada dalam ibadah. Syarat yang mesti ada di luar ibadah. Dua-duanya penting. Tak boleh hilang satu pun. Rukun ibadah ikhwatul Islam, al-mahabbah, al-khawfu, war-raja. Setiap ibadah ada rasa cinta kepada Allah. Kemudian setiap ibadah ada rasa takut. Setiap kita beribadah ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun ibadah. Mesti hadirkan dalam hati selalu. Hafalkan. Cinta, takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya bergabung. Kemudian syarat ibadah, maknanya syarat ibadah supaya diterima oleh Allah. Karena kita beribadah agar ibadah diterima. Bukan hanya untuk menyebutkan kepada orang saya ini saya, enggak. Tujuan semua kita beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa syaratnya? Yang pertama terdapat dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas. Kemudian yang kedua terdapat dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah. Itu syarat ibadah diterima. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ini urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh bilang orang lain, orang itu tak ikhlas, tak boleh. Misalnya ada orang yang tadi itu hanya gambaran umum. Tapi bukan berarti orang yang selalu rekam amal ibadahnya, kita tak boleh mengatakan dia ria, tak boleh. Tapi kita mengatakan itu tanda ria, bukan ria. Beza antara ria dan tanda ria. Paham ikhwatul Islam? Beza antara tanda ria dan ria. Kemudian yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu ketika kita beribadah kepada Allah, kita sudah ikut Nabi atau belum? Kita sudah contoh Nabi atau belum? Dikala kita takbiratul ihram, macam mana Nabi takbiratul ihram? Dikala kita letak tangan di sini, macam mana Nabi letak tangan? Apakah di sini, di sini, di sini? Khilaf, tidak ada masalah. Yang masalah itu apa yang kita lakukan dan tanggung jawab, itu saja. Paham sampai di sini? Kita tak pernah, khilaf itu adalah di antara salah satu hukum alam, tak boleh hilang dari dunia. Jangankan antara masalah agama, masalah dunia saja kita khilaf. Masalah warna saja, kita tak sama warna di sini, warna baju tak sama, itu khilaf namanya. Dan itu hukum alam. Kalau semuanya sama, tak seronok juga kan? Artinya itu adalah hukum alam, tapi bukan tujuan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, yang penting dari khilaf terkhusus dalam masalah agama, pertanggungjawabannya. Paham maksudnya? Misalnya saya takbir seperti ini, tak ada masalah. Saya takbir seperti ini, tak ada masalah. Tapi apa tanggung jawabnya? Kenapa kamu seperti itu? Selesai. Itu saja. Misalnya tangan saya di sini, jadi tak perlu sebutkan ini fulan, tak perlu. Dikala kita seperti ini, kenapa kamu melakukan seperti itu? Jawaban kita, karena Nabi mengatakan ini. Selesai, itu saja. Paham maksudnya ikhwatul Islam? Bertanggung jawab. Kemudian nanti dikala kita melakukan amal ibadah, kemudian setelah salat apa yang kita lakukan, apa doanya, apa bacaannya, tanggung jawab Nabi buat atau tak buat. Itu saja, selesai. Oh, terjadi khilaf tak penting. Tapi apa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Contoh misalnya, contoh masalah yang selalu dipermasalahkan oleh kaum muslimin. Apa hukumnya bersentuhan antara laki dan perempuan? Apa hukumnya? Tentu tak boleh. Bersentuhan antara laki dan perempuan tak boleh.
Tak boleh satu orang pun yang menyentuh perempuan yang bukan mahram. Siapapun yang menyentuh perempuan yang bukan mahram, lebih bagus dia menyentuh bara api yang panas, jarum besi yang panas, kemudian dia pegang, lebih baik daripada dia sentuh perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram dia. Maka jangan pernah bersentuhan dengan perempuan. Tapi pertanyaannya, apa hukum bersentuhan dengan perempuan yang mahram? Istri kita, nanti dikala kita tawaf, kita ingin gandeng dia, pegang dia. Bukankah kita nanti dikala ingin tawaf, ada putri kita, siapa yang pegang putri kita nanti? Anak wanita kita siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Kita pegang ayahnya. Istri kita siapa yang pegang? Suaminya. Tak mungkin istri kita dipegang oleh orang lain. Tak mungkin putri kita dipegang oleh orang lain. Nah, masalahnya, kalau wuduk batal macam mana? Paham maksudnya? Artinya ikhwat Islam, kita tak masalah. Yang mengatakan batal sila, yang mengatakan tak batal sila. Tapi masalahnya, apa tanggung jawab kamu? Ketika kamu mengatakan Ustaz tidak batal wuduknya, tak ada masalah. Tapi apa tanggung jawabnya? Oh, tanggung jawabnya dalilnya Nabi SAW dikala pernah salat, Nabi SAW mencium ibunda Aisyah, mencium. Kemudian Nabi setelahnya salat, dan tawaf itu sama dengan salat. Itu hujjahnya. Kemudian yang lain mengatakan, kenapa kamu mengatakan batal? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aula mastumun nisa. Dalam qiraat yang lain aw masastum, atau kalau menyentuh, makanya semua sentuhan batal. Sila tak ada masalah. Tapi apa tanggung jawab kita? Paham maksudnya? Sehingga nanti kalau kita ditanya oleh Allah, ditanya oleh Nabi, kita bertanggung jawab. Itulah maksud daripada mutaba'ah. Setiap kita beribadah, tanya dulu, ini Nabi buat atau tak buat? Sampai bila kita akan beribadah dan kita tak tahu kenapa kita beribadah? Sampai bila? Sampai bila kita jahil dengan agama yang selalu kita akan bertemu dengan Allah dengannya? Sampai bila ikhwatul Islam? Maka oleh karena itu, belajar agama Allah Azza wa Jal. Dan ingat, belajar agama itu lebih penting daripada makan. Makanya kalau ada yang bertanya, sampai bila kita belajar agama? Apa jawabannya? Sampai bila kita makan? Sampai bila kita makan? Sampai bila kita makan? Selama hidup. Setelah kenyang nanti tak makan lagi. Setelah pagi ada siang. Setelah siang ada malam. Setelah malam ada pagi. Setelah pagi ada siang lagi. Jadi sampai bila kita makan? Selama kita hidup di dunia. Sampai bila kita belajar agama? Selama kita ada di dunia. Karena itu lebih penting daripada makan dan minum. Agar nanti kita bertemu dengan Allah, kita punya hujjah. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami, dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tak pantas, yang tak patut, kalimat yang kurang tepat. Apalagi sekarang ya, nasihat-nasihat yang mungkin berat bagi kita menerimanya, dibuat panas telinga, kami mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kita ucapkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang Allah ridai. Perkumpulan yang dengannya kita berharap agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang ke kampung halaman, meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, pulang kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berikan kesempatan berkali-kali agar kami selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan kepada kami keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan kepada anak dan keturunan. Berikan kepada kami keikhlasan dalam amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala